Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Gimana kabarnya? Masya Allah. Hari apa sekarang? Hari Kamis. Siapa yang puasa pada hari ini? Masya Allah. Baik, insya Allah Bapak pada hari ini atau Ustadz pada hari ini insya Allah akan mengajarkan kalian melanjutkan materi, yaitu kita tentang interaksi sosial. Ya, insya Allah kita akan belajar tentang interaksi sosial. Ustadz harap semuanya sudah pernah tahu tentang interaksi dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu, ya. Yang dipanggil namanya bisa angkat tangannya. Abdullah Fatah Fahsa, oke. Abdullah Zain Fatwa, Abdurrahman Ar-Rayyan, Afan Zikri Rabbani. Oh, sakit. Di mana sekarang dia? Oh, sakit, izin pulang ya. Oke. Al-Fahri Nur Hilmi. Baik. Arkan Veteran Abdullah. Atara Kinandra Balfaz. Oke. Atir Abdul Haqi. Dihya Khalifah. Fahmi Ilyas. Fayyad Abia Rashad. Hisham Mufli. Mahlil Kanz Ahmad. Muhammad David Kurniawan. Muhammad Enzo Dalian. Muhammad Farrai. Muhammad Idlan Irsyad. Masya Allah. Muhammad Rashid Mahardika. Oke. Muhammad Zahid Razan Al-Faribi. Rafashah Syafiq Atta. Oke. Ryan Al-Ghifari. Insyaallah. Salman Al-Farisi. Insyaallah. Syarif Fatih Ramadan. Tufail Rui Maratina. Oh, baik, Masya Allah. Baik, insya Allah kita akan bahas tentang hari ini ada materi interaksi sosial, ya, interaksi sosial. Sebelumnya, ya, interaksi itu seperti apa? Ada yang bisa jawab interaksi? Apa itu interaksi? Sebelum kita, gimana interaksi? Komunikasi apa gimana? Oke, komunikasi antara sesama manusia. Masya Allah, mumtaz. Kemudian kalau sosial ini maksudnya apa kalau sosial? Interaksi sosial berarti satu kata ini. Ada interaksi yang sudah dijelaskan bahwasanya apa? Interaksi itu adanya hubungan atau adanya kontrak antara mana? Antara seseorang dengan orang yang lain. Nah, kalau sosial ini apa? Nah, adapun sosial ini berkaitan tentang masyarakat atau orang yang ada di sekitar antum. Ya, ini namanya sosial. Jadi interaksi sosial. Sedangkan kita manusia, ya, manusia itu salah satu makhluk yang mana makhluk sosial. Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Kenapa manusia? Masya Allah, ya. Kenapa manusia dinamakan makhluk sosial? Karena manusia ini, kita ini nggak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Contohnya, siapa di sini yang mau roti misalnya? Angkat tangannya. Oh, Masya Allah. Nah, sekarang bisa buat roti sendiri atau harus pergi ke pasar dulu untuk membeli? Harus beli dulu. Nah, itu dia, ya. Harus beli dulu. Tandanya apa? Antum nggak mungkin minta roti tapi bikin sendiri, kemudian nanam
apalah itu namanya tepung, kemudian ini itu dan sebagainya. Enggak, pasti antum butuh orang lain untuk apa? Membeli bahannya. Minimal antum mau jualan atau mau bikin roti, antum harus pergi dulu ke pasar. Berarti antum butuh apa? Penjual. Untuk apa? Untuk antum beli. Nah, kemudian setelah beli ini terkumpul, baru antum butuh alatnya dan lain-lain sebagainya. Ini namanya kita makhluk sosial, yaitu kita nggak mungkin bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Nah, di sini siapa yang mau tidur di kuburan? Ada nggak kira-kira? Nah, sendirian. Itu dia, kita nggak berani dan nggak mau. Ya, itulah kita dinamakan makhluk sosial. Nah, jadi pengertian interaksi sosial yaitu interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Ya, itu bisa teman antum, kerabat antum, tetangga antum, dan lain-lain sebagainya. Seseorang dengan kelompok, nah bisa dikelompokkan dan lain sebagainya. Kemudian atau kelompok dengan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Jadi antum di sini misalnya kelompok RT 1, kemudian bertemu dengan RT 2, apalagi sekarang momennya 17 Agustus. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 13, berapa hari lagi? Hah? 4 hari lagi. 4 hari lagi insya Allah kita akan merayakan yang namanya kemerdekaan, yaitu 17 Agustus. Nah, di situ akan terjadi yang namanya interaksi. Antara apa? Antara misalnya ada perlombaan antar kelas, antar asrama, atau antar manapun ya. Di luar masyarakat pun sama. Antar ET, antar mungkin kalau di nasional, skala nasional ada lomba-lomba besar ya, antara kabupaten ini dengan ini dan lain-lain sebagainya. Nah, ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Minimal kita interaksi, ya kalau di rumah sama orang tua, itu minimal, ya sama adik, kakak, dan sebagainya. Dalam interaksi sosial, setiap pihak saling memberikan pengaruh, baik melalui perkataan, tindakan, sikap, maupun respon terhadap orang lain. Nah, dari interaksi ini, terkadang, ya pasti memberikan pengaruh. Nah, makanya kadangkala perkataan kita ketika kita ingin berinteraksi, ngobrol, ngomong sama temannya, sama orang tua dan sebagainya harus difilter. Jangan sampai perkataan kita menyakitkan orang lain, apalagi sampai membuli. Ini dilarang, ya. Karena apa? Karena coba kita bayangkan kalau seandainya kita sebagai orang korban yang dibuli, kira-kira mau nggak kita dibuli? Kira-kira mau nggak ya? Ada yang mau di sini dibuli? Nggak ada yang mau. Nah, itu dia ya. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita berinteraksi, tolong jaga lisannya. Jangan sampai kita menyakiti. Kenapa? Karena tadi, orang yang dibully bisa jadi dia emosi. Bisa jadi dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya, jadi jangan sampai kita menggoreskan luka dalam hati. Kenapa? Karena luka dalam hati itu sulit disembuhkan dibandingkan kita terluka kulit kita. Ya, kalau kita kena silet atau kena benda tajam, insya Allah seminggu 2 minggu akan kelar. Tapi kalau seandainya luka tersebut oleh hati, itu lama kelarnya. Apalagi kalau melihat orang yang menyakiti, ya. Kecuali dia seorang yang pemaaf. Ya, kalau orang pemaaf ini mudah memaafkan dan sebagainya. Seperti kisahnya Rasulullah SAW. Ia senantiasa berinteraksi. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan temannya, dengan orang lain, dengan agama yang berbeda, orang Yahudi. Tapi Masya Allah, ia bisa bersabar, kemudian ia bisa bersosialisasi dengan baik. Hingga apa? Hingga Islam tersebar di seantero dunia. Ya. Kemudian, interaksi sosial, ya, ini merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tadi Ustadz sebutkan, ya, bahwasanya apa? Kita ini makhluk sosial. Kita nggak bisa yang namanya hidup sendiri. Harus ada temannya, harus ada kawannya. Nah, kemudian yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan melalui interaksi sosial. Manusia dapat bekerja sama, berkomunikasi, bertukar informasi, menyelesaikan masalah, membangun hubungan, bahkan menyelesaikan perbedaan atau konflik. Dan ini yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di sekolah kita adanya interaksi, ya. Di sini kita saling membutuhkan. Misalnya antum saat ini juga, antum butuh makan, antum harus pergi ke dapur, antum butuh ini itu dan sebagainya, antum harus pergi ke sana, dan antum butuh pelajaran, antum datangi ustadznya.
Nah, kemudian melalui interaksi sosial juga kadangkala kita berteman dengan seseorang, menemukan jodoh kita mungkin bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, dan lain-lain sebagainya. Ini terjadi, dan ini banyak faktanya. Ada nggak antum pernah melihat ada seseorang yang nemuin jodohnya di Facebook? Ada nggak kira-kira? Pernah dengar nggak? Ada orang yang menemukan jodohnya di Instagram. Ada nggak kira-kira? Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena interaksi sosial. Nah, kalau di sini sosialnya, antum jangan sampai menemukan jodoh dari apa? Dari tetangga sebelah. Ya, jangan sampai bahaya. Ya, ingat nanti dulu antum waktunya belajar. Apalagi antum saat ini di kelas 7. Ya, di kelas 7 harus belajar. Ya, kemudian dapat bekerja sama, ya dapat bekerja sama. Apa maksudnya dapat bekerja sama? Kita harus saling membantu. Kalau seandainya ada perpindahan sakan seperti yang antum alami. Nah, gimana caranya? Kalau seandainya perpindahan sakan dulu, waktu saat zaman dahulu, itu perpindahan sakan senantiasa setiap tahun. Dan setiap tahun itu orangnya berubah-ubah, berganti-ganti, tapi tetap satu angkatan. Bahkan lemarinya semuanya nggak ada tukang. Semuanya kita kerjakan sendiri. Bahkan lemari yang kita miliki lebih besar daripada antum. Lemari satu dalam kurang lebih sekitar segini tingginya. Ada teman yang lemarinya segini, pakai kayu jati. Nggak bohong, ya, itu yang terjadi. Sampai anak saat ini masih ingat. Dan emang lemarinya beda-beda ketika zaman anak mondok. Tapi apa yang terjadi? Terjadilah interaksi, terjadilah bekerja sama. Ketika perpindahan asrama setiap tahunnya sebelum kita liburan, kita saling gotong meroyong. Yaitu apa? Pertama kita angkut dulu punyanya, misalnya punya anak, diangkut sama 3 orang atau 4 orang bareng-bareng ke kamar yang telah ditentukan. Bahkan seluruhnya awal yang kita lakukan adalah apa? Mengumpulkan seluruh lemari itu di tengah-tengah lapangan yang besar. Kemudian apa? Setelah keluar semua, kamar sudah kosong semua, baru kita angkut lagi bareng-bareng. Dan disitulah terjadinya kerjasama. Akhirnya apa? Akhirnya terjalin ukhuwah Islamiyah, yaitu apa? Kita saling bantu. Oh, bahwasanya apa? Kita nggak bisa nih hidup sendiri di pondok ini. Apalagi harus mengangkut barang segede ini, lemari ini, itu, dan sebagainya. Nah, terjadilah interaksi sesama manusia. Terjadi ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, bisa dipahami ya semuanya? Ya, itu yang harus antum pelajari di pondok ini. Apalagi kalau di pondok ini salah satunya kita harus ingat punya yang namanya panca jiwa pondok. Yang pertama apa? Yang pernah Ustaz ajarkan. Ini termasuk pelajaran Pancasila. Karena apa? Karena berhubungan dengan interaksi. Yang pertama apa? Jiwa keikhlasan. Ketika antum membantu, ketika antum ini, itu, dan sebagainya, harus yang namanya ikhlas. Ya, kemudian apa? Jiwa ukhuwah Islamiyah. Tadi ketika antum ada yang ngebully dan sebagainya, temannya harus saling membantu, jangan dibully dan lain-lain sebagainya. Bahaya pembulian ini bisa mengakibatkan kefatalan, apalagi kalau seandainya sakit hati, ini, itu, dan sebagainya. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa pahami? Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita mau ice breaking dulu karena sebagian anak lihat ada yang sudah mulai ngantuk. Semuanya berdiri, kemudian berdiri di sini, baris ini, kemudian silakan dibagi. Ini yang ke sini, silakan dibagi, ini sini, ini sini, ini sini. Silakan semuanya berbaris terlebih dahulu. Kita ice breaking biar semuanya semangat ya. Di sini kosong nih, nggak apa-apa, sini bikin sini biar nggak terlalu padat. Yang sini biar nggak terlalu padat, bikin. Ayo, interaksi. Semuanya berbaris. Ini barisan antum mana? Kota samping. Nah, ini juga samping. Oke. Semuanya maju ke depan antum sini. Lencang depan, gerak. Bentar lagi pramuka ini antum. Pakai baju pramuka harus bisa lencang depan. Ini tetap di sini ya, jangan sampai sana. Oke, semuanya tegak, gerak. Siap, Masya Allah anak pramuka. Nah, kemudian dengarkan aba-aba Ustadz ya, dengarkan aba-aba Ustadz nih. Dengarkan aba-aba Ustadz. Kalau Ustadz bilang botak, ya. Kalau saya bilang botak, pegang kepalanya. Paham? Paham nggak? Nah, kalau botak pegang apanya? Oke, pegang kepalanya. Kalau Ustadz bilang batik, berarti pegang bajunya. Gini ya, pegang bajunya nih ya. Botak mana botak? Nah, batik mana batik? Nah, ada lagi satu lagi. Apa? Kalau Ustadz bilang batuk, berarti pegang
mulutnya. Paham? Ya, kalau batuk pegang mulutnya. Ustaz ulangi lagi. Kalau botak pegang apanya? Oke, semua dilakukan tangan dua ya. Semua dilakukan tangan dua. Oke, kemudian kalau Ustaz bilang batik pegang apanya? Baju. Oke, kemudian kalau Ustaz bilang batuk pegang apanya? Oke, siap semuanya? Oke ya, konsentrasi, konsentrasi. Siap, konsentrasi semuanya? Botak, cepat-cepatan ya. Batik, botak, batik, botak, batuk, batik, batik, botak, batuk, batik, batuk, botak, 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 batuk, batik, botak, batik, botak, batuk. Masya Allah, Mumtaz. Alan, silakan duduk, Mumtaz. Gak ada kesalahan ya, hampir gak ada. Walaupun hampir ada yang salah, Masya Allah. Nah itu dia ya. Ini agar antum jadi semangat lagi ketika belajar. Kita lanjutkan kembali materi kita. Nah, sekarang perhatikan lagi, ya perhatikan lagi. Ya, kita ini adalah makhluk sosial, yang mana kita pasti membutuhkan yang namanya orang lain. Ya, di sini sudah menjelaskan, adanya terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial pasti antum berhubungan. Antum pergi ke sakan, ketemu orang. Antum pergi ke kamar mandi, ketemu orang. Antum pergi ke gym, ketemu orang. Antum pergi ke dapur, ketemu orang. Gimana kira-kira yang nggak ketemu orang itu? Hah? Kamar mandi. Kemana kalau di area sini? Apa? Margot. Di mana itu? Oh, jemuran. Ya, itu ya. Ya, rata-rata ketemu orang. Di situ juga ada orang. Coba korin antum nanti. Ya. Ya, oke. Kemudian kita bekerja sama, sudah kita jelaskan, yaitu antum harus bekerja sama, entah itu belajar dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian bertukar informasi. Mana di sini yang sering bertukar informasi? Misalnya, angkat tangan yang sering bertukar informasi. Angkat tangannya ada? Oh, Masya Allah. Nah, tanya, antum biasa tukar informasi tentang apa sama temannya? Jujur. Ayo. Tentang apa? Game. Masya Allah. Antum tentang apa? Jujur, tentang apa kalau bertukar informasi? Game juga. Masya Allah. Di sini siapa yang bertukar informasi tentang knowledge atau pelajaran? Ya, jujur, ada nggak di sini yang bertukar informasi pelajaran, misalnya tukar informasi bahasa Arabnya ini apa sih, bahasa Inggrisnya interaksi apa sih, bahasa Inggrisnya sosial dan sebagainya, ada nggak kira-kira? Nah di sini juga harus ditumbuhkan ya. Ingat, kita adalah pelajar, kalau bisa usahakan sekuat tenaga ya kita bertukar informasi tentang materi, tentang pelajaran yang kita dapatkan. Ya, jangan sampai terus-terus. Boleh bertukar informasi hal-hal yang mubah ya, misalnya game dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kalau ya ini harus dikurangin, lebih harus sering tukar informasi tentang pelajaran atau materi yang antum pelajari. Jangan sampai bertukar informasi nggak jelas ya. Menyelesaikan masalah. Di sini siapa yang pernah masalah kemudian diselesaikan sama temannya? Jujur, angkat tangan. Ada yang pernah punya masalah kemudian diselesaikan temannya? Satu orang. Ada lagi nggak? Antum pernah punya masalah tapi diselesaikan sama temannya bareng-bareng? Ada yang ngebantu? Pernah. Oh, Masya Allah. Antum pernah juga? Pernah. Oke. Antum pernah juga? Pernah juga. Masya Allah, sekarang baru ya ada banyak yang angkat tangan. Coba dari antum, masalah apa yang antum dapatkan kemudian diselesaikan? Anak lapar, kasih makanan. Oh, antum lapar dikasih makanan. Oh, Masya Allah. Itu ya. Jazahullahu khairan ya. Terima kasih banyak bagi mereka yang senantiasa memberikan temannya ketika lapar. Dan inilah sebaik-baiknya sedekah ya. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita bantu ya. Ada yang lapar kemudian dikasih makanan, ada yang sakit kita antarkan makanan. Nah, ini salah satu bentuk interaksi yang positif ya. Kemudian membangun hubungan. Di sini tanda kutip ya, hubungan yang baik, yaitu apa? Hubungan antara pertemanan, jangan sampai hubungan yang terlarang. Apa maksudnya? Misalnya antum ini adalah seorang pendidikan, antum adalah seorang murid, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan sampai pacaran dulu, tunda. Ingat, pacaran ini haram ya.
pacaran ini haram. Jangan sampai kita pacaran ya. Jangan sampai kita pacaran. Karena apa? Ini haram dan ini akan mengganggu orang belajar. Apalagi antum saat ini sedang belajar. Ini pasti akan mengganggu banget. Ya, ingat, ilmu ini adalah cahaya dari Allah dan cahaya Allah bukan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan. Sampai sini bisa dipahami? Oke, Masya Allah. Kemudian bahkan menyelesaikan perbedaan atau konflik. Nah sekarang angkat tangannya yang dari suku Jawa misalnya. Jawa. Mana wong Jawa? Wong Jawa mana wong Jawa? Ini. Oh Masya Allah. Antum dari Jawa mana? Jawa Tengah. Oke, Masya Allah. Mana lagi tadi? Antum Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah juga. Oh Masya Allah, banyak juga. Kemudian antum dari Jawa mana? Jawa Timur. Oh Masya Allah. Tapi rumahnya benar Jawa Timur? Enggak, cuma orang tua asli sana kemudian pindah migrasi ya ke tempat yang lain. Oh, Masya Allah. Dan itulah akhirnya di sini ada yang dari suku Betawi, angkat tangan. Betawi, mana Betawi ini? Mana ondel-ondel? Masya Allah. Masya Allah, Betawi semua ini. Oh Masya Allah. Sekarang dari suku luar Jawa, ada suku luar Jawa? Oh Masya Allah, satu orang, 1, 2, 3. Antum dari mana? Bugis. Oh Masya Allah. Antum dari mana? Palembang. Antum? Banjarbaru. Banjarbaru apa di mana tuh? Oh Kalimantan. Oh Masya Allah. Antum dari mana? Dari mana antum? Hah? Oh, Jember. Oh bukannya. Antum dari mana? Kalimantan Timur. Antum? Kaltim. Oh Masya Allah. Nah itu dia. Pasti ketika antum datang ke sini akan menemukan yang namanya perbedaan budaya. Mungkin ya kalau orang Jawa rata-ratanya apa? Pendiam. Gimana ya? Atau kebalikannya nih. Ya, tapi terkenal apa? Orang Jawa itu pendiam. Nah, kemudian kalau orang luar Jawa itu lebih ke logatnya atau nadanya keras. Ya, gitu ya. Dan kadang-kala kelihatan keras, tapi Masya Allah hatinya lembek Insya Allah. Ya. Walaupun badannya seperti itu, tapi insya Allah badannya seperti security, tapi hatinya insya Allah seperti Hello Kitty, insya Allah ya. Ya. Kemudian, nah, interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, seperti misalnya lingkungan keluarga. Di sini yang satu rumah isinya lebih dari 7 orang, angkat tangan. Oh Masya Allah. Lebih dari 7 orang. Terdiri dari siapa aja? Hah? Siapa? Kakek, kemudian nenek, bibi. Oh kakek, nenek, bibi kumpul semua di satu rumah. Oh Masya Allah. Selebihnya orang tua 2 sama antum sepupu sama adanya. Oh lebih, oh banyak juga. Berapa total di rumah antum? Oh nggak tahu. Masya Allah, itu namanya apa? Saking besarnya, saking banyak pintu nggak kehitung orangnya ya. Nah, kemudian siapa lagi yang lebih dari 7 satu rumah? Jujur, ada lagi yang lebih dari 7? Oh Masya Allah, berarti rata-rata di bawah itu ya. Masya Allah. Kemudian ini pasti terjadi di lingkungan seperti lingkungan keluarga, pasti akan ada interaksi, apalagi kalau seandainya antum liburan. Kemudian lingkungan di sekolah pun sama, terjadi yang namanya percakapan dan lain sebagainya. Di sini yang dari masuk dari tadi pagi nggak ngomong atau nggak ngobrol sama temannya sama sekali, ada atau enggak? Angkat tangannya. Yang belum ngobrol dari pagi. Oh, Masya Allah saudara. Ya itu dia. Tapi ini baru jam pertama. Jam kedua sampai akhir kayaknya bakal ada aja ngobrol atau berinteraksi ya. Nah, kemudian tempat kerja. Nah, di sini juga antum yang namanya kita manusia pasti butuh yang namanya pekerjaan. Di sini setelah lulus, setelah ngampus, kemudian S1, siapa yang nggak mau kerja angkat tangan? Ada yang nggak mau kerja? Pengen jadi pengangguran sukses? Ya, jaga lilin atau gimana? Ya, nggak boleh. Ya ingat, kalau kita pengen sukses pasti yang namanya butuh kerja. Namanya butuh kerja pasti butuh interaksi. Minimal ketika antum baru pengen kerja ini, pasti akan melamar. Betul atau tidak? Nah, namanya terjadi interaksi.
mulai kenalan sama HRD-nya, kemudian HRD mengenalkan perusahaannya atau tempat kerjanya, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah yang sering terjadi di tempat kerja. Dan ketika bekerja di tempat pun, pasti antum akan bekerja sama. Misalnya, kayak misalnya di pondok ini, Ustadz nggak mungkin sendirian kerjanya. Pasti ada teman-temannya, ada Ustadz Syarif dan sebagainya. Kalau sendirian nggak mungkin, pasti Ustadz butuh bantuan dan lain sebagainya. Kalau seandainya sendirian kerjanya, kayaknya otak bisa meledak, ya. Nah, itu dia. Sama antum juga ketika antum bekerja, kalau sendirian nggak ada yang ngebantuin. Contoh di rumah antum, angkat tangannya. Yang di rumah pakai pembantu, angkat tangannya. Nah, itu dia. Ini namanya apa? Interaksi. Yang mana kita nggak mungkin bisa hidup, nggak mungkin ada yang menghandle di rumah kita kecuali ada pembantu nih yang membantuin ini itu dan sebagainya. Nah, ini namanya apa? Kita butuhkan orang lain, ya. Sama, ada nggak di sini orang kaya raya nih yang bisa menghandle kekayaannya atau bisnisnya sendirian? Ada nggak kira-kira? Pernah nggak nemu orang kaya raya punya bisnis gede tapi dia kerja sendirian? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, ya, nggak ada. Pasti bahkan apa? Misalnya contohnya Raffi Ahmad, kita tahu sendiri yang terkenal. Kira-kira dia sendirian atau justru karyawannya banyak? Banyak banget ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Dia lemah, butuh orang lain. Nah, itu dia, makhluk sosial. Ya, sama kita pun. Jangankan kita, orang pedagang kelontong aja yang baru buka 3 meter kadang butuh 1 orang untuk ngebantuin. Ya, itu dia ya. Nah, kemudian ini dalam pekerjaan. Kemudian bermasyarakat, sama di sini antum punya masyarakat, teman-teman dan sebagainya. Siapa yang liburan sering main ke rumah temannya? Angkat tangannya. Yang main ya, main ke rumah temannya. Oh, masalah banyak ya, main ke rumah temannya beneran tapi ya. Teman mana nih? Teman SD atau teman pondok? Oh, teman sini. Teman pondok, masya. Nah, itu dia. Kita butuh bermain dan sebagainya. Tapi main yang positif ya, main yang positif. Jangan sampai main yang nggak positif. Nah, kemudian maupun lingkungan digital di sini juga antum saat ini udah kelas 7 ya misalnya. Kemudian siapa yang belum punya media sosial? Jujur, yang belum punya media sosial angkat tangannya. Masya Allah nih. Jujur. Ada nggak yang nggak punya media sosial? Antum nggak punya? Seriusan? Kira-kira percaya nggak punya media sosial? Ya, Patah nggak punya? Oh, punya katanya ya. Nah, jadi 1 orang yang belum punya media sosial, ya dijaga ya. Semoga jangan sampai ada media sosial dulu kalau bisa ya. Nah, kemudian misalnya lagi, seorang guru menjelaskan materi kepada siswanya. Di sini ya, ingat, jangan ada yang ngantuk ya, jangan ada yang ngantuk dulu. Sebentar, yang ngantuk, mohon berdiri dulu sebentar, Aki. Berdiri dulu, ya, berdiri dulu. Nah, berdiri dulu, ya, berdiri dulu. Yang kelihatan ngantuk dan sebagainya berdiri dulu. Kemudian guru menjelaskan materi kepada siswa. Nah, ini dia, ya, guru menjelaskan materi kepada siswa. Itu salah satu bentuk interaksi sosial. Siswa berdiskusi dalam kelompok. Warga melakukan kerja bakti. Nah, ini dia. Siswa pasti akan adanya diskusi, ya. Pasti ada diskusinya. Antum misalnya dibuat kelompok oleh ustadznya dan itu pasti terjadi interaksi, membahas tentang suatu masalah. Kemudian warga juga bekerja bakti, kerja bakti, seperti misalnya jaga pos ronda yang bergantian dan lain sebagainya. Di sini yang rumahnya ada rolling pos ronda, ada nggak di sini? Coba angkat tangan. Misalnya orang tua antum, nggak ada. Ada saudara. Ada pos ronda. Gantian berarti. Oh, dulu, sekarang udah nggak ada, pakai sapam. Nah, ini dia. Ini salah satunya. Kemudian kadang-kala ada kerja bakti. Di sini, di rumah siapa yang masih ada kerja bakti satu RT dan lain sebagainya? Masih ada nggak? Ada nggak? Coba angkat tangannya. Ada juga di tempat antum. Oh, masya Allah. Antum ada juga. Oke, antum ada juga. Oh, masya Allah, bagus berarti ya. Ini ada interaksinya. Berarti antara hubungan antara RT tersebut baik, insya Allah, karena adanya kerja bakti sosialnya. Kemudian atau penjual dan pembeli melakukan tawar menawar di pasar. Nah, sama ini ya, khususnya
ibu-ibu. Nah kalau ibu-ibu Masya Allah ya, dari harga 100.000 bisa tuh jadi 10.000 nawarnya Masya Allah ya. Atau pernah lihat ada ibu-ibu dari 100.000 bisa ditawar jadi 10.000 ya. Tapi ingat kalau kita ada rezeki ya jangan kayak gitu, kasihan lah ya. Kalau kita ada rezeki tawar boleh, tapi yang masuk akal lah ya. Dari 100.000 misalnya antum tawar 99.000 lah gitu ya. Nah, itu nggak masalah ya kalau dari segi kasihan. Mereka bekerja, mereka juga ingin cari untung, apalagi pedagang yang kecil. Ini agar apa? Agar kita pun punya yang namanya jiwa sosial ya. Kemudian setelah ada interaksi antara pedagang, kemudian semua kegiatan tersebut merupakan bentuk interaksi sosial karena terdapat hubungan dan respon ya, dan respon antara pihak-pihak yang terlibat ya. Semuanya ada kayak gitu di sini. Yang pernah beli sendiri ya, beli sendiri bukan jajanan, barang ya, beli barang di luar, entah itu di mall dan sebagainya, sendiri tanpa orang tua, angkat tangannya. Antum, dan pernah nawar juga, angkat tangan. Pernah beli dan pernah nawar. Jujur, jangan malu. Beli tapi nawar juga. Ada nggak di sini? Pernah beli tapi nawar juga? Nggak ada? Ada menawar ya. Nggak apa-apa ya. Ya nggak usah malu. Ini nggak masalah ya. Tawar menawar itu ketika jual beli nggak masalah. Ustaz pun sama. Pernah nawar ini itu dan sebagainya ketika ingin beli sesuatu barang yang kita butuhkan ya. Nah, kemudian ciri terjadinya interaksi. Apa sih ciri-cirinya terjadinya interaksi tersebut? Ya, ciri-cirinya apa aja? Banyak ya, ciri-cirinya sebenarnya banyak sekali. Ya, yang pertama adalah melibatkan dua orang atau lebih. Nah, ini diingat-ingat, nanti Ustaz akan tanya dan sebagainya ya. Nah, seperti perjanjian kita insya Allah. Yang bisa mendapatkan nanti di akhir akan ada makanan khusus. Ya, hadiah khusus dari Ustaz. Melibatkan dua orang atau lebih, interaksi tidak dapat terjadi jika hanya dilakukan oleh satu orang tanpa adanya pihak lain. Ya, jadi interaksi itu nggak mungkin sendirian. Kecuali urusan agama. Misalnya antum berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, otomatis harus sendirian. Ya, misalnya dibangun malam hari, tahajud dan lain sebagainya. Ini adanya interaksi hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa taala sendirian. Tapi kalau interaksi sesama manusia wajib ada lawannya, minimal dua orang atau lebih, itu nggak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adanya komunikasi yaitu apa? Ngobrol ya, entah itu gimana kabarnya, how are you today, I'm fine, where did you come from, dari mana sebagainya. Ini salah satu bentuk apa? Bentuk interaksinya. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, misalnya seperti hubungan antum sama tafadhol Idris, hubungan antum dengan orang tua antum, ya, hubungan antum dengan orang tua antum. Seperti apa? Antum ada penelponan setiap apa? Setiap bulan, setiap minggunya. Nah, ini adanya interaksi melalui apa kira-kira? Melalui HP atau gadget dan sebagainya. Nah, ini dia ya. Antum akan adanya yang namanya interaksi sosial. Menggunakan kata-kata, tulisan, gerakan, atau ekspresi. Nah, kata-katanya bisa menunjukkan dengan ucapan, kemudian tulisan. Siapa di sini yang pernah menulis surat? Beneran loh ya, bukan nulis aja, tapi dikirim. Ya, ada? Anda pernah menulis surat? Pernah menulis surat? Ke siapa? Jujur. Orang tua. Oh, beneran orang tua. Orang tua beneran kan? Bukan calon orang tua? Oh, kan. Ya. Tulisan atau gerakan pun sama ya. Kadang-kadang ada gerakan. Nah, ini udah tandanya apa? Interaksi bawahnya jangan sampai berisik dan lain-lain sebagainya. Ini apa? Yang ngantuk berdiri dulu. Nah, berdiri dulu yang ngantuk. Nah, kemudian ekspresi pun sama ya, bisa kita kategorikan ini adanya terjadinya interaksi ya. Kemudian berikutnya adanya kontak sosial. Kontak sosial itu apa? Kontak sosial merupakan hubungan awal yang memungkinkan terjadinya interaksi antara seseorang dengan orang lain ya,
Kemudian yang berikutnya adanya respon atau reaksi. Adanya respon atau reaksi. Setiap pihak memberikan tanggapan terhadap tindakan atau pesan dari pihak lainnya. Ya, maksudnya gimana? Nah, adanya respon. Kalau seandainya kita dikatakan baik, ada orang yang bertanya kabar tentang kita, kemudian kita menunjukkan reaksinya itu apa? Senang, misalnya, atau kita respon dengan kata-kata dan ucapan alhamdulillah anak baik dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk interaksinya ya. Nah, kemudian berikutnya adanya tujuan tertentu. Nah, kalau kita ingin berinteraksi, ya, ingin interaksi itu harus ada tujuannya. Apa tujuannya? Kita menanyakan kabar, tujuannya agar apa? Agar tahu kabarnya, nanya udah makan atau belum, agar kita tahu kondisinya apakah teman kita ini kelaparan atau tidak. Nah, apalagi kalau seandainya kita punya banyak rezeki yang bisa kita kasih ke teman kita. Ingat, sedekah itu di mana aja. Dan sedekah itu Masya Allah ya, ganjarannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian interaksi dapat bertujuan untuk bekerja sama. Sama nih, ingat, bekerja sama pun harus dalam keadaan apa? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu. Ada yang bisa lanjutin ayatnya? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Masya Allah, mumtaz ya. Jadi bekerja samalah, saling tolong menolonglah dalam hal-hal kebaikan ya, dalam hal-hal apa? Kebaikan. Apapun itu kebaikannya, bekerja kelompok, masalah menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Adapun ada nggak kira-kira orang yang torong menorong tapi dalam dosa? Ada nggak kira-kira? Ada. Ya, misalnya, jangan sampai terjadi ya. Misalnya ada orang yang ingin, mohon maaf, misalnya pengen vape, antum belikan. Nah, ini dia, hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai terjadi. Atau apa? Menyembunyikan barang tersebut, barang haram dan sebagainya. Ini jangan sampai dilakukan. Merokok dan sebagainya, membelikan, membantu, ini sama aja dosanya ya. Jangan sampai melakukan. Ada yang pengen kabur, membolos sekolah, jangan ditolong ya. Ingat, tapi apa yang harus kita lakukan ketika melihat hal-hal tersebut di hadapan kita? Nasihatin. Ini nggak boleh, akhi, ini bahaya dan sebagainya. Ini antum akan mendapatkan efek. Kasihan orang tua antum bekerja di luar sana, lagi capek-capeknya pergi ke sawah, mungkin ada yang gojek, mungkin ada yang ngurus perusahaan sampai begadang orang tuanya, tapi ternyata kita males-malesan berada di pondok. Nah, ini dia, jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Anak pun sama, berharap kepada kalian semua bikin bahagia orang tua ya. Siap buat orang tua bahagia? Siap, Masya Allah ya. Kemudian ada juga bekerja sama tapi tujuannya apa? Memperoleh informasi ya. Antum nanya tentang misalnya semalam Liverpool melawan apa, misalnya Madrid menangan mana. Nah, ini dia, tukar informasi ya. Misalnya kemarin semalam dan sebagainya, Khabib lawan siapa namanya, McGregor misalnya, menangan siapa, menangan misalnya Khabib, diapain Khabibnya, diapain McGregor-nya, oh ternyata dicekek dan sebagainya. Nah, itu dia ya. Nah, ini namanya apa? Interaksi. Oh, kemarin pelajaran apa? Pelajaran nahwu, bahasnya tentang apa? Bahas tentang mubtada dan khobar. Kemarin pelajaran apa? Pelajaran Pancasila. Kemarin pelajaran apa? Nah, ini dia, tukar informasi agar tujuannya apa? Kita bertanya, kita pengen tahu apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang ada dalam pelajaran tersebut atau sesuatu tersebut ya. Ini informasi. Kemudian kadang-kala apa? Memenuhi kebutuhan. Ya, misalnya Ustaz tanya ke antum, akhi Afan minjem pulpennya. Nah, ini dia, ana butuh pulpen. Nah, ini tukar informasi bahwa saya ana lagi butuh pulpen, tolong dong pinjemkan pulpennya. Nah, ini dia ya. Jadi ini juga termasuk bagian dari interaksi ya. Akhi minjem pulpennya, ini termasuk bagian apa? Interaksi. Akhi tolong nyalakan ini dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari interaksi. Kemudian ataupun tujuan lainnya, atau di sini ada menyelesaikan masalah pun sama ya. Tadi yang udah dicontohkan, ada yang kelaparan, kemudian kita diskusi, kemudian ada yang membantu. Ini tujuannya apa? Menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ada juga bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa sih bentuk-bentuk interaksi sosial? Yang pertama, interaksi sosial asosiatif ya. Interaksi sosial asosiatif. Apa itu interaksi sosial asosiatif? Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada persatuan, kerjasama, dan hubungan yang semakin harmonis. Bentuk ini biasa memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Harmonis ini sudah jelas ya. Apa itu harmonis? Harmonis ini adalah apa?
Kita hubungannya baik-baik saja, nggak ada miskomunikasi, kemudian saling tolong-menolong, saling menyayangi. Ini dia, namanya harmonis ya. Ini semuanya harmonis. Kemudian, nah, apa saja itu asosiatif? Yang pertama adanya kerjasama. Kalau kita kerjasama, nah itu pasti akan terjadi hubungan harmonis. Kira-kira ketika seseorang dibantu oleh temannya, kira-kira senang atau enggak? Nah, kira-kira senang atau enggak? Nah, senang? Nah, itu dia. Berarti tandanya apa? Antum senang. Antum akhirnya apa? Oh, Masya Allah, ini teman saya baik sekali. Ya. Nah, itu dia. Itu namanya hubungan harmonis. Nah, ya, oke. Nah, baik. Kemudian berikutnya, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan untuk tujuan, yaitu satu tujuannya, yaitu apa? Tujuan tertentu. Misalnya, siswa bekerja sama mengerjakan tugas kelompoknya, dan insya Allah pada hari ini akan ada kerja kelompok. Ya. Kemudian, warga melakukan kerja bakti. Sama seperti halnya antum kerja bakti di hari apa? Kerja bakti di hari apa? Hari apa? Hari Minggu ya, hari Minggu antum ada kerja baktinya. Kemudian anggota keluarga bekerja sama. Nah, ini juga anggota keluarga bekerja sama membersihkan rumah. Nah, di sini juga jujur. Di sini yang nggak pernah bersih-bersih rumah angkat tangan. Kecuali jangan ngomong pernah membersihkan tapi kasur sendiri enggak. Selain barang pribadi angkat tangannya. Yang nggak pernah. Yang pernah angkat tangan. Yang pernah bantu-bantu pekerjaan rumah. Jujur, jangan malu. Masya Allah ya, rata-rata ini semua. Nah, oke. Diri dulu ya. Kemudian ada juga akomodasi. Akomodasi adalah proses untuk mengurangi, menyelesaikan atau meredakan pertentangan antara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik. Contohnya, dua siswa berselisih karena perbedaan pendapat, guru kemudian membantu mereka berdiskusi hingga keduanya sepakat dalam berdamai. Dan ini juga terjadi, ya. Kadangkala di sini kita berselisih. Coba di sini, di kelas ini, yang nggak pernah ada masalah sama temennya, angkat tangan, jujur. Oh, Masya Allah, orang baik ini. Apalagi yang nggak pernah ada masalah sama temannya. Ya, tapi kalau misalnya di 4, berarti tandanya nggak ada masalah juga. Tapi maksudnya konflik itu sampai debat, sampai cekcok mulut. Ya, minimal mulut ya, jangan sampai yang aneh-aneh. Satu orang doang? Yang lain ada nggak? Jujur, yang nggak pernah ada selisih sama temannya? Antum pernah juga nggak pernah? Oh, Masya Allah ya. Ada lagi? Yang lain pernah berselisih? Pernah berselisih semuanya? Ya, hal yang wajar ya. Berselisih dalam bersosial itu hal yang wajar. Yang nggak wajar itu apa? Ketika kita melampiaskan emosi. Ini yang nggak wajar. Ya, berselisih di dunia ini wajar. Kenapa? Karena semuanya adalah makhluk sosial. Dan ingat, kita di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kalau pengen antum nggak berselisih, temannya sesuai yang antum inginkan, ya di surga. Ya, teman itu sesuai yang apa yang kita inginkan. Nah, salah satu pelajaran berharga dalam berinteraksi, yaitu apa? Jangan pernah kita ini merasa bahwasanya apa? Semoga teman saya seperti apa yang saya inginkan. Enggak, tapi kitanya harus berusaha menyesuaikan keadaan kondisi teman. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian contohnya lagi. Yang berikutnya, yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses ketika dua kelompok yang memiliki budaya berbeda berinteraksi dalam waktu yang sama, sehingga perbedaan budaya semakin berkurang dan terbentuk budayaan baru yang diterima bersama. Contohnya, perkawinan antara dua orang dari latar belakang budaya yang berbeda menyebabkan terjadinya perpaduan kebiasaan dan tradisi dalam keluarga mereka. Dan ini yang terjadi. Coba di sini, ada nggak orang tua antum yang dari suku yang berbeda? Angkat tangan. Oh, Masya Allah. Antum dari suku mana orang tuanya? Jawa Sunda, Jasun. Oke. Nah, janda juga bisa ya, Jawa Sunda. Oke, antum dari mana? Padang Jawa. Oke. Nah, antum dari mana? Apa? Oh, Jawa Sunda juga. Oke, Idris. Antum dari mana? Sunda Jawa. Oke. Masa Sunda Jawa antum? Cina Jawa. Cina. Cina. Cina atau Ciwa? Cina. Oh, Masya Allah. Produknya makanya bagus ini, Masya Allah. Ya, muntas. Ya. Nah, kemudian, antum dari mana?
Jason juga, atau Bogu, Bugis sama Om In, Om Len, Tomkin, Komkin. Apa itu? Ya nggak usah disingkat. Oh, Komlin. Daerah mana itu? Oh, Palembang. Oh, masya Allah. Karena sekali doang ke Palembang, jadi kurang kenal nama-namanya. Tapi masya Allah, ya itu dia ya. Pasti akan terjadi apa? Terjadi interaksi yang berbeda. Termasuk Ustadz sendiri, Ustadz dari suku Jawa, nikah sama orang yang sukunya Padang. Ya terjadilah interaksi, terjadilah apa, saling memahami. Oh ternyata di Padang itu seperti ini. Oh ternyata istri Anda juga menganggap, oh ternyata orang Jawa itu seperti ini. Ya itu seperti itu ya, bakal terjadi. Kemudian akulturasi adalah proses masuknya unsur kebudayaan asing ke dalam suatu kebudayaan tanpa menghilangkan budaya aslinya. Contohnya, bangunan masjid di Indonesia yang memiliki bentuk arsitektur khas Timur Tengah, tetapi tetap menggunakan unsur arsitektur tradisional Indonesia. Dan ini juga banyak ya. Kita melihat masjid-masjid ternyata bangunannya seperti apa, bangunan Cina, ada juga masjid tapi bangunannya seperti gazebo yang menunjukkan bahwa ini khas Sunda, dan ada juga yang seperti bentuknya Padang. Antum pernah lihat masjid yang di Padang tuh kan, oh masya Allah itu kan bentuknya Padang banget masjidnya ya. Nah itu juga nggak masalah, yang penting apa, tetap fungsinya satu. Nah kemudian interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif, yaitu interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada persaingan, pertentangan, atau konflik. Meskipun demikian, interaksi disosiatif tidak selalu berdampak negatif. Persaingan yang sehat misalnya dapat mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik. Nah ini dia ya. Jadi persaingan disosiatif itu kadang ada negatifnya, ada minusnya. Negatifnya apa? Ketika kita berbeda pendapat dengan kawan kita kemudian sampai berantem. Nah ini salah. Tapi kalau yang sehat itu apa? Nah kita lomba 17 Agustusan, kemudian kita lomba lari, lomba karung dan sebagainya. Nah ini salah satu bentuk apa? Bentuk konflik atau persaingan secara sehat ya, nggak masalah. Nanti kita akan lakukan, insya Allah akan ada 17 Agustusan, insya Allah akan ada. Nanti lombanya banyak macam-macam ya, lombanya insya Allah banyak macam-macam, nanti akan diumumkan insya Allah ya. Kemudian yang pertama adalah persaingan. Persaingan adalah proses ketika seseorang atau kelompok berusaha memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan cara bersaing dengan pihak lain tanpa menggunakan kekerasan. Nah ini dia, tanpa menggunakan kekerasan. Contohnya, siswa berlomba mendapatkan nilai yang terbaik. Di sini siapa yang nggak ada niat mendapatkan nilai baik? Pasrah. Ada nggak? Semuanya pengen mendapatkan nilai yang sempurna dan baik pastinya, ya nggak? Nah makanya belajar yang rajin sebagai ini salah satu bentuk persaingan. Persaingan yang apa? Yang sehat, ya. Nah, yang sehat, tanpa nyontek, tanpa ini, itu, dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu bentuknya. Nah, kemudian dua tim mengikuti pertandingan sepak bola. Nah, di sini kayaknya udah ada yang diutus belum sama Ustadz Faisal yang pernah diutus lomba sepak bola. Ada nggak di sini? Kelas 7. Angkat tangan. Antum pernah ikut? Oh, masya Allah. Yang lainnya? Nah, satu orang berarti ya. Oh, masya Allah. Atau ada lagi yang lainnya? Diutus lomba yang lain ke suatu tempat dari sekolah. Ada nggak? Di SD? Ada nggak? Nggak pernah antum? Diutus lomba apa? Diutus lomba apa antum? Hah? Lomba apa? Futsal? Oh masya Allah. Antum ikut lomba apa? Mini soccer di SD. Oh masya Allah ya. Nah itu dia. Itu salah satu bentuk interaksinya. Persaingan yang sehat ya. Tingkatkan bakat kita semua. Perdagangan, bersaing memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ini juga pedagang. Siapa di sini yang orang tuanya berdagang atau berbisnis, jualan? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh masya Allah banyak ya. Yang lainnya berarti bekerja ya. Yang ini bisnis. Oh masya Allah. Terus ya. Nah semuanya halal, nggak masalah. Kerja apapun yang penting tetap halal. Nah kemudian yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Biasanya ditandai dengan ketidaksetujuan, penolakan, rasa tidak suka, atau tindakan yang menyebarkan keraguan terhadap pihak lain. Contohnya, sekelompok siswa tidak setuju dengan keputusan ketua kelasnya dan menunjukkan penolakan secara tidak langsung. Angkat tangannya yang merasa ketua kelas. Ada mana ketua kelasnya? Sakit.
setuju nggak ketua kelas sakit? Ya. Ya, jangan ya. Nah, itu dia. Nah, itu dia ya. Nah, ini ada nggak di sini ketika ketua kelas mengumumkan sesuatu, kemudian antum kok bisa kayak gitu, nggak usah dan sebagainya. Oke ya, kayak gitu. Tapi karena udah mulai ngantuk, berdiri lagi. Oke, berdiri lagi. Kita ice breaking lagi. Baris yang rapi. Baris yang rapi. Semuanya pegang pundak temannya masing-masing. Takut lagi ya tuh. Nah, tadi yang pertama sudah. Ini ice breaking yang kedua. Nah, tentang ABCD. Angkat, nah, pegang ininya, ya pegang ininya, semuanya pegang. Oke. Yang agak lebar. Nah, ini satu orang ke sini, kepanjangan ini, grup ini. Oke. Nah, udah? Sekarang ingat, perhatikan Abah Ustadz, kasih jarak ya, jangan terlalu dekat. Ya, karena akan maju mundur nih. Ya. Nah, kasih jarak, lihat. Nanti antum mengucapkan misalnya A B C D sesungguhnya. Jadi antum ini, pegang, nah depan A kanan. A B C D sesungguhnya. Bisa pahami? Nah, berarti kalau sesungguhnya, berarti tandanya apa ini? Tandanya hal yang nyata. Boleh yang di belakang ikutan dulu. Nah, ikutan dulu boleh. Kalau pengen ikutan, silakan. Ya, A B C sesungguhnya. A B C D sesungguhnya ya. Misalnya. Ingat ya, A B C sesungguhnya. Kalau saya bilang maju, ya, kalau saya bilang maju, maju ya. Maju, maju. Loncat majunya. Mundur dikit, mundur dikit, mundur dulu, mundur. Ini yang mundur nih. Kasih jarak yang depan sini. Ini mundur ya. Ingat A B C sesungguhnya. Kalau saya bilang maju, antum bilang juga maju, 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 mundur, mundur. Paham? Paham? Nah, kemudian kalau saya bilang lagi A B C D sebaliknya. Nah, saya bilang maju, antum bilang mundur, maju, mundur. Paham? Paham nggak? Yang belum paham angkat tangan. Ya, harus siapa nanti Ustaz lihat yang menang kelompoknya nanti. Sekarang Ustaz ucapan dulu ya, kemudian antum ulangin. A B C D sesungguhnya. A B C D sesungguhnya. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Mundur. A B C D sebaliknya. Maju. 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 Mundur. 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 Kalau Bapak, ini gimana? Lain ya, lain. A B C D sesungguhnya. Maju. Maju. Mundur. Maju. Oke. A B C D sebaliknya. Maju. Ketuanya gimana ini? Oke. Lain. A B C D sesungguhnya. Maju. Maju. Mundur. A B C D sebaliknya. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Aduh, payah. Oke, duduk lagi. Duduk lagi. Masih kurang kekompakannya, dikompakin lagi ya, insya Allah. Oke.
Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya, nah ini dia gambar ada konflik. Konflik adalah proses sosial, ya proses sosial ketika terdapat pertentangan atau perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok yang dapat disertai dengan tindakan untuk mempertahankan kepentingannya. Contohnya, dua kelompok siswa bertengkar karena terjadi kesalahpahaman dalam pembagian tugas kelompok dan lain sebagainya, salah paham ya. Kadang-kala kita adanya miskomunikasi ya, terjadinya kesalahpahaman padahal maksudnya benar, tapi karena miskomunikasi terjadinya pertentangan atau konflik, dan ini sering terjadi dan kita bisa lihat di sini. Nah, ini misalnya ada seseorang yang memarahi temannya. Nah, ada yang pernah kayak gini? Ya, jangan mudah emosi ya, kasihan lo lihat. Nah, kemudian ada nggak yang melakukan ini? Nah, tiba-tiba salah paham, temannya diangkat kerah bajunya. Nah, jangan sampai terjadi juga ya. Ini namanya konflik. Ya, atau mungkin apa ini? Gambar apa ini? Demo. Ya, demo juga sama, ini namanya konflik antara warga dengan aparat setempat atau kepolisian. Nah, ini kita harus sebisa mungkin hindari hal-hal seperti ini. Ini karena sifatnya apa? Negatif ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, jangan sampai terjadi. Ya, kemudian nah, ini dokumentasinya. Ada gambar apa di sini? Apa coba lihat? Gotong royong. Gotong royongnya ngapain? Angkat tangannya coba yang bisa menjelaskan yang pertama. Angkat tangan yang bisa menjelaskan pertama. Boleh maju ke depan juga, baru kemudian jelaskan kalau misalnya kurang jelas. Lagi ngapain? Boleh kalau itu. Apa? Yang pertama apa? Angkat tangannya kalau mau jelasin, salah nggak masalah ya. Antum coba ini dulu jelasin. Gotong royong bekerja sama untuk menangkap ikan. Untuk menangkap ikan. Cukup atau mau jelasin? Cukup. Oke, masya Allah, betul, masalah. Kemudian yang kedua apa ini? Interaksi apa di sini? Oke. Itu saling mencari informasi. Dalam apa tuh? Coba jelasin. Agama. Nah, lagi ngapain? Habis itu lagi Ayo. Hitungan 5. kita lagi kerja sama. Itu sama. Ayo. Berinteraksi. Iya, interaksi apa di situ yang terjadi? Lagi. Oke, Ted, berhenti. Yang lainnya? Ini dulu, apa? Apanya? Saling setoran. Setoran apa? Jelaskan yang lebih detail. Ya, cerita sambil cerita. Misalnya Quran atau setoran kitabnya gitu. Oke, nggak apa-apa, betul. Nah, setoran atau ngobrol juga bisa sebenarnya ya. Ngobrol sambil ketika orang tersebut bisa dijelaskan seperti ini misalnya. Nah, untuk jawaban yang ketiga harus detail ya. Misalnya yang ini, ada seorang nelayan, kelompok nelayan, dan di sini mereka telah mendapatkan beberapa hasil ikannya. Dan di sini kelihatannya mereka sedang interaksi, yaitu apa? Bisa jadi pertukaran dagangan atau tukar ikan atau pembagian hasil apa? Tambaknya. Paham? Nah, ini juga bisa diantum jelaskan. Oh, ini ada dua orang santri atau orang ya yang sedang berinteraksi. Dan pada saat itu mereka sedang memegang buku ataupun Al-Qur'an. Bisa jadi di sini mereka sedang setoran, kemudian ada yang salah, kemudian atau lagi setoran, kemudian mengisi waktu luangnya karena ngantuk, akhirnya dia bercanda. Paham? Paham? Yang bisa jelasin nama terakhir. Maju ke depan. Maju ke depan. Oke. Layar Pak. Oke, sip, tuntas, betul. Masya Allah. Nah, ini yang harus kita jelaskan ya. Kemudian, nah, saya tanya jawab sudah, kemudian selesai. Sekarang kita perhatikan video, ya, video yang ada di sini.
Oke, video. Kita lihat videonya. Dari adanya interaksi sosial. Ada 6 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ya tentunya. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada simpati, yang keempat ada empati, yang kelima ada sugesti, dan yang keenam ada motivasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi adalah tindakan meniru orang lain seperti gaya bicara atau tingkah laku atau adat dan kebiasaan atau pola pikir. Jadi misalnya kalau ada seseorang yang meniru salah satu aspek ini, maka orang tersebut melakukan imitasi yang tentunya. Imitasi sangat penting dalam interaksi sosial, yaitu mendorong seseorang untuk mematuhi nilai dan norma yang ada di masyarakat. Contoh misalnya seorang anak meniru gaya bicara orang tuanya. Yang kedua kita akan bahas yaitu identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik ataupun sama dengan orang lain. Identik maupun sama dengan orang lain ini bisa seperti gaya bicara, perilakunya, bahkan sampai berpakaiannya. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Sebagai contoh, misalnya seorang pria asal Indonesia yang bernama Adam Jackson secara keseluruhan menyerupai sosok sang idola yaitu Michael Jackson. Jadi mulai dari penampilan fisik sampai dengan perilakunya. Maka orang tersebut didasari atas faktor yaitu identifikasi yang berusaha sama dengan sang idolanya. Faktor yang ketiga adalah simpati. Simpati merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional seperti senang ataupun bahkan sedih. Contohnya misalnya Raisa merasa kasihan ketika mengetahui teman sekolahnya yang sedang sakit. Sikap Raisa ini didasari atas dasar simpati. Yang keempat ada empati. Empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Berbeda dengan yang namanya simpati. Kalau simpati tidak ada tindakan nyata, hanya sebatas kasihan ataupun senang seperti itu. Contoh dari empati adalah misalnya seluruh siswa SMP Desa Harapan mengumpulkan uang untuk membantu donasi korban bencana alam. Yang kelima adalah sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain yang bersifat memaksa sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Contohnya misalnya ada dokter kepada pasiennya yang kemudian diikuti oleh pasien tersebut. Yang keenam ada motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan atau hasrat atau minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Contoh misalnya Adi yang tadinya malas belajar karena mendengarkan nasihat dari seorang motivator tentang arti pentingnya belajar, maka ketika Adi menjadi semangat belajar karena Adi sendiri jadi tahu arti pentingnya dari belajar tersebut. Oke, berikutnya video berikutnya. Halo teman-teman, bersama lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial, yaitu materi untuk kelas 7 semester 1. Ada pun materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah pengertian
dari interaksi sosial, yang kedua yaitu bentuk interaksi sosial, dan yang ketiga yaitu usaha interaksi sosial. Ini merupakan bagian satu ya tentunya. Jangan lupa saksikan juga video bagian kedua. Nah di sini kita akan mencontohkan interaksi dalam kehidupan kita ya. Yang pertama di sini ada interaksi di mana berhubungan orang-orang sedang ngobrol dengan temannya. Kemudian yang kedua, di mana orang-orang sedang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga, di mana ada seseorang yang memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Dan yang keempat, di sini di mana ada orang-orang yang sedang bermain bola atau bermain permainan tradisional. Ini merupakan suatu interaksi dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai manusia itu harus ada interaksi, karena sebagai manusia tidak bisa hidup secara individu ya. Manusia dalam menjalankan hidupnya pasti membutuhkan orang lain untuk hidup. Kalau misalnya manusia berkelompok dan berinteraksi itulah manusia sebagai makhluk sosial atau homo sosius. Lantas, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial dapat didefinisikan sebagai hubungan pribadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Dari definisi ini sudah jelas bahwa yang namanya bentuk interaksi sosial itu terdapat tiga bentuk. Yang pertama adalah individu dengan individu. Di dalam gambar ini memperlihatkan ada seorang laki-laki sedang ngobrol dengan seorang perempuan. Nah ini merupakan bentuk interaksi individu dengan individu. Kemudian yang kedua adalah individu dengan kelompok. Di dalam gambar ini itu memperlihatkan mana seorang guru sedang menjelaskan materi kepada siswanya. Seorang guru ini merupakan seorang individu dan siswa di sini mewakili sebuah kelompok. Sedangkan bentuk yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Bentuk kelompok dengan kelompok ini misalnya ada dua kesebelasan klub sepak bola sedang bertanding, itu merupakan bentuk interaksi sosial dalam bentuk kelompok dengan kelompok. Jadi kita akan membahas dengan syarat interaksi sosial. Syarat yang pertama adalah bentuknya lebih dari satu bentuk. Masuk belakang lebih dari satu adalah di mana proses interaksi sosial tidak dapat terjadi hanya terjadi satu orang. Proses interaksi baru akan terjadi ketika terdapat individu yang berinteraksi dengan individu lainnya. Maka dari situlah bahwa syarat yang perlu dalam interaksi sosial adalah bentuknya lebih dari satu ya, sehingga terdapat lawan berbicara. Yang kedua adalah kontak sosial. Maksud dari kontak sosial pada dasarnya merupakan cara hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kontak sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kontak sosial langsung atau kontak sosial primer atau kontak muka. Misalnya berbicara dan berjabat tangan. Yang kedua adalah kontak sosial tidak langsung atau kontak sosial sekunder. Interaksi ini melalui perantara yang tersedia, seperti komunikasi melalui media, chatting, ataupun media saluran darat. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide ataupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar saling melalui antara keduanya. Komunikasi juga akan membedakan yang dua ya. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis seperti berbicara. Yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol ataupun gestur tubuh seperti menyapa teman dengan melambaikan tangan. Dan yang keempat adanya tujuan dan bentuk. Para pelaku interaksi pasti memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Misalnya, di pasar terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Pembeli memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu barang yang dia butuhkan dalam berinteraksi dengan penjual. Sementara penjual
menawarkan barang yang terjual kepada pembeli dalam berinteraksi. Baik, berikutnya masih ada lagi. Nah, persaingan bisa disebut juga dengan kompetisi atau perlombaan ya. Kontravensi. Oke ya, selesai untuk videonya. Semoga semuanya bisa dipahami. Yang terakhir, Ustadz pengen berinteraksi dengan antum semua, yaitu apa? Silakan bikin cerita, kisah ya, kisah. Kelompoknya adalah kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bikin cerita tentang interaksi. Bebas. Paham maksudnya nggak? Ada pertanyaan sebelum diberi tugasnya? Ya, nanti Ustadz bagikan kertasnya. Ini bikin tugas, habis itu 5 menit cukup ya. Gampang ya, interaksi. Apain aja, misalnya ini misal ya, tapi nggak boleh sama. Kelompok 1 dan kelompok 2 ikut 17 Agustusan sedang berlomba ini sebagainya. Ini ada interaksi. Paham? Ya, kemudian tunjuk satu kepalanya, ketuanya, kemudian nanti dipresentasikan ya. Silakan. 5 menit dibuat kisahnya. Ada yang nulis, ada yang punya ide dan sebagainya. Silakan.
Bisa duduk di bawah atau ngumpul maju ke depan, bebas. Nah. Silakan, nih. Apa? Silakan bikin kisah. Lima menit dari sekarang. Boleh duduk di bawah untuk memberikan kisah ya, cerita. Ya, semuanya ke kelompoknya masing-masing. Apa ya? Silakan boleh. Apanya? Bikin cerita tentang interaksi. Bikin cerita tentang interaksi. Tadi yang kita pelajarin tentang interaksi, bikin cerita apapun, interaksi apapun, macamnya dan sebagainya bebas. Contohnya tadi kelompok 1 dan kelompok kedua sedang berlomba 17 Agustusan, yaitu balap karung. Nah, ini kan berarti terjadi interaksi nih, persaingan. Tadi kan ada persaingan, ada konflik, ada asosiatif dan lain sebagainya. Nggak harus panjang, ya. Yang penting ada interaksinya di situ. Nanti tunjuk satu orang untuk presentasinya. Apa kira-kira? Nggak harus panjang, nggak harus panjang ceritanya. Yang penting kasih contoh tentang interaksi. Satu aja. Nah, satu aja. 2 menit lagi. Ayo, bebas, kisahnya bebas. Yang sudah kelompoknya silakan duduk di kursinya masing-masing lagi. Tidak, duduk dulu. Nanti saya panggil yang maju ke depan. Siapkan yang presentasi ke depan. Silakan duduk di kursi masing-masing terlebih dahulu. Satu menit lagi. 1 menit lagi. Bebas ya, kisahnya nggak harus panjang. Yang penting maju ke depan bisa dijelaskan. Enggak, satu aja. Satu aja perwakilan. Nanti saat panggil. 1 menit lagi. Puluh detik lagi.
Oke, semuanya duduk di tempat. Semuanya duduk di tempat. Semuanya duduk di tempat. Kembali. Siapa yang siapkan yang maju ke depannya ya? Semuanya duduk di tempat, kembali lagi di tempat masing-masing kursinya. Silakan. Baik, sekarang kelompok 1 maju ke depan. Oke. Satu orang aja. Alif, Amar Silip. Langsung ceritanya aja. Ya, cerita aja, langsung cerita. Pada satu hari, Safi dibangunkan oleh ibunya. Safi bangun dulu, ayo kita sarapan. Safi menjawab, iya bu, aku bereskan kasurku dulu. Lalu ia pergi ke situ bereskan kasurnya. Oh, masya Allah ya, terjadi interaksi antara siapa sama siapa? Safi yang begini. Masya Allah. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2 maju. Silakan dibaca. Seorang pemuda sedang membeli bahan-bahan dapur untuk membuat ayam. Di situ seorang pemuda sedang berinteraksi dengan pedagang pasar dengan tawar-menawar dan jual beli. Oke, masya Allah ya, terjadi antara pedagang dan pembeli. Masya Allah, teh bijris. Nah, sekarang kelompok 3, silakan. Assalamualaikum. Ya. RT 1 dan RT 2 gotong royong untuk membersihkan satu desa dengan cara berdiskusi untuk membagi setiap pekerjaan. Oh, masya Allah ya, gotong royong antara desa berdiskusi untuk membagi pekerjaan. Kelompok 4 berikutnya, silakan. Kata. Ya, bebas. Yang penting interaksi. Yang penting materi tadi, bebas. Oh, ngomong. Suatu hari ada sekelompok pemuda sekelompok mahasiswa yang geram karena pajak dinaikkan. Lalu mereka membuat rencana untuk demo atau menyerbu gedung pemerintahan. Oh, baik. Dan mereka pun akhirnya melakukan terjadi interaksi antara polisi, aparat dan juga mahasiswa. Oh, masya Allah, terjadi konflik ya antara aparat dan juga siswa. Next, kelompok terakhir, maju ke depan. Silakan. Tutup. Atau matiin. Pada suatu hari pada suatu hari di salah satu sekolah ada 2 orang sahabat yang sedang melakukan hal pagi rutin. Mereka sedang membaca Al-Quran, lalu mereka saling bercanda, membaca Al-Quran dan saling soran. Pada akhirnya masing-masing dari 2 orang sahabat itu dapat satu hafalan dan tidak terdapat konflik sama sekali. Di sini terdapat interaksi antar teman dan pengaku halaqahnya. Baik, masya Allah. Alhamdulillah ya. Ustaz kira semuanya sudah paham materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semuanya bisa dipahami dengan baik. Ya, saya tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.